Halo semuanya, selamat siang. Oh, aku sambil webinar. Sambil webinar. Oke, Oke, kita mulai aja. Hari ini sudah ada 58 peserta sampai saat ini. Gimana nih kabarnya teman-teman yang join hari ini? Sehat ya? Semoga semuanya pada sehat semua. Meskipun kita masih ada terjebak di masa pandemi ya, tapi tetap harus semangat, tetap harus tetap jaga kesehatan dan juga pasti memperbanyak aktivitas yang bermanfaat, berfaedah, dan tentunya kreatif. Oke, saya perkenalan dulu. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Isa, selaku Humas dari STD Bali. Hari ini kita akan sharing nih tentang digital imaging and how to present it in creative way. Nah, di sini kita sudah punya masternya langsung nih, namanya Kak Adit. Halo, Kak Adit. Halo, halo Halo, semuanya. gimana Kak? Hari ini udah siap belum? Siap. Siap ya. Seru, seru, Nah, seru. nah kita bakalan sharing-sharing nih. Mungkin di sini juga ada Kak Adit ini adalah salah satu dosen di STD Bali. Terus dosen di STD Bali dan juga sebagai owner creative agency Epic Creative Lab. Wah, apaan sih itu? Nah, nanti bakalan di-sharing nih sama Kak Adit. Pokoknya Kak Adit ini udah masternya langsung deh di bidang digital imaging. Jadi teman-teman nanti kita bakalan dengerin nih bareng-bareng pengalamannya Kak Adit gimana. Oke, mungkin untuk teman-teman mahasiswa STD Bali nih banyak. Kalian pasti udah pernah diajarin sama Kak Adit nih, udah sering ketemu Kak Adit. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa STD juga nanti bakalan ketemu sama Kak Adit. Kita hari ini kenalan virtual dulu sama Kak Adit. Ya. Nah, Halo iya. semuanya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Wahyu Ramadan. Jadi saya itu kerjaannya desainer dan juga ngajar juga. Jadi dulu saya kerja di Acer Laptop. Jadi saya desainernya mereka untuk Acer dan Sony. Sony Indonesia dulu. Jadi dulu saya kerja di Jakarta, kemudian saya pindah ke Bali sini. Nah, biasanya saya lebih intens di Adobe Photoshop. Nah, jadi Adobe Photoshop itu banyak banget lah fungsinya. Jadi semua Adobe Illustrator, After Effects, tapi ya untuk webinar kali ini kita akan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, teman-teman, ini ada software Adobe Photoshop-nya. Jadi ketika ada klien, jadi kan kita mau membahas 3 hal nih. Kita mau membahas 3 hal, yaitu gimana cara klien memahami. Jadi gini, jadi gimana cara klien memahami apa yang mau dipromosikan oleh klien. Nah, jadi setiap klien kan biasanya ada kayak gini. Jadi dia itu biasanya mereka punya note-nya seperti ini. Jadi misalnya ini klien dari Jakarta. Jadi mereka itu mau meresmikan PLTP Muara Labu di Sumatera Barat. Nah, jadi briefnya, ini brief dari mereka. Peruntukan dan tujuannya, secara umum PLTP Muara Labu akan memperkuat sistem kelistrikan Sumatera bagian barat. Nah, mereka tetap menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Barat dengan penghijauan kembali. Nah, deadline-nya ada as soon as possible, jadi secepatnya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana ini di Sumatera bagian barat itu ada apa aja, ya kan? Nah, sebelum kita mulai desain, kita kan harus tahu dulu. Jadi Sumatera bagian barat itu ada apa aja. Jadi kita cari di Google dulu, gini. Sumatera Barat. Nah, jadi Sumatera Barat tuh kita cari gambar. Nah, berarti kan di Sumatera Barat tuh ada kayak gini kan, ada rumah. Rumah yang ada gentengnya kayak gini. Ini kan khas Sumatera Barat juga. Terus ada, nah seperti ini. Ada jam yang di sini, ya kan? Ada jam kayak gini. Kemudian kita cari lagi, misal ada masjid yang terkenal di sana juga. Kemudian ada orangnya seperti ini. Nah, kita cari yang berhubungan dulu dengan Sumatera Barat, ya kan? Ada masjidnya. Nah, ini kan setiap kita nyari Sumatera Barat akan muncul kayak gini.
Nah, terus ada ini ada namanya Kelok 9. Jadi ikon wisata di sana. Kita bisa ambil ide-idenya dari sana. Terus kita cari lagi PLTP Muara Labuh tuh kayak apa gitu. Nah, jadi PLTP itu kan kayak gini. Ya kan? Jadi ada asapnya, ada apa ini tongnya, ya kan? Kemudian nah ada minyak kayak gini. Nah, terus ya kayak gini lah, kebanyakan kayak gini. Nah, kayak gini ada asap. Nah, ini sebenarnya jadi dia ada dua kemungkinan kita bikinnya kan. Jadi ada tentang mereka itu membutuhkan listrik di Sumatera Barat. Jadi kan nih, mereka kan butuh listrik juga di sana tapi tetap menjaga lingkungan mereka juga. Nah, jadi kelestarian lingkungan itu akan dihijaukan kembali karena mereka misalnya nih mereka sudah menebang pohon. Jadi mereka harus menghijaukan kembali di bagian sebelahnya gitu misalnya. Nah, kemudian nama klien saya itu Supreme Energy. Nah, Supreme Energy, kita cari gambar. Nah, kan kayak gini. Nah, ada logonya tuh kayak gini, Supreme Energy. Jadi ada ini seperti huruf S. Nah, kita cara brainstormnya gitu. Jadi kita masukin dulu logonya dulu. Nah, ini saya sudah, nah ini kan logonya. Jadi kita masukin dulu logonya ke dalam ada Photoshop. Kita bikin aja di sini file new itu misal A4 aja atau A3 yang landscape. Nah kan gini. Nah kita masukin dulu nih logonya. Nah kita ambil logonya. Nah di logo ini di sebelah sini ada layer ya. Nah, jadi di sini ada, kita hapus dulu ini aja. Yang kita hapus ini dulu. Nah, ini kalau masih ada kayak gini, ya masih ada kotak kecil ini nggak bisa kita hapus. Coba ya. Nah, kita delete, itu nggak bisa. Jadi dia karena dia smart object. Jadi kita harus klik kanan di bagian sini, kemudian rasterize. Nah, ini akan bisa kita delete. Nah, ini ada mata ini dia untuk menghilangkan ya. Menghilangkan kalau matanya ini hilang berarti ini polos. Ini maksudnya PNG. Jadi lubang. Nah, kita background-nya hilangin dulu. Nah, ini kan logo mereka. Ini logo mereka ya. Nah, tapi kan kita kalau ngambil di internet pasti kan mereka kayak gini kan. Logonya itu dia pecah-pecah gitu kan. Ya enggak? Nah, jadi ide saya adalah begini. Kita akan membuat dia di grafis ulang. Jadi cuman gini aja. Caranya pakai pen tool ini. Ya. Kemudian klik di sini, kita tarik. Kita sesuaikan. Nah, kemudian option atau ALT-nya kita klik. Terus di sini. Terus di sini. Nah, kemudian ALT lagi, terus balik ke titik yang semula. Nah, ini kan udah jadi nih. Jadi dia nggak rusak lagi kayak gini. Tinggal kita warnain warna biru. Jadi ada kotak kecil ini diklik 2 kali. Klik 2 kali. Kemudian ini ada pen. Jadi kayak pen drop gitu. Jadi kamu tinggal klik ini aja, nggak usah nyari warnanya, nggak usah nyari kodenya apa. Jadi tinggal diklik aja di sini. Jadi dia otomatis berubah. Nah, gimana cara bikin yang bagian bawah? Ya seperti tadi. Jadi ini diklik pakai pen tool.
Ini di sini. ALT lagi, kemudian di sini. Warnanya kan merah. Jadi kita ini klik yang di sini, ingat ya, klik kotak kecil ini, diklik, kemudian klik pen drop di sini warna merah. Nah, kita sesuaiin dulu ukurannya, tempatnya. Jadi biar enggak logonya itu enggak berubah gitu. Ini di sini, ini di sini. Nah, kan udah sama nih. Nah, sekarang logo ini kita hapus saja, kita delete. Jadi kita udah punya logo ini. Nah, kemudian kita membuat logonya ini menjadi 3 dimensi. Jadi di sini kita akan membuat kayak gini lagi. Pakai ini juga, pen tool juga. Klik di sini. Kemudian taruh di sini. ALT taruh di sini. Taruh di sini bebas. Ini kan di belakangnya. Jadi kita ngawur aja. Ini warnanya hitam. Nah, ini kan berantakan kan? Ini kan di shape 3. Kita klik, kita tahan, kita taruh di paling bawah. Nah, jadi otomatis dia di bawahnya. Nah, sekarang kita bikin 3D yang bagian sini. Ini juga pakai pen tool lagi. Ini diklik. Diklik di sini. Nah, option atau ALT, tarik sini. Nah, dia udah di bagian belakang. Nah, udah segini. Kita akan memasukkan elemen-elemen tadi yang di Google tadi ke dalam sini. Nah, kebetulan saya udah download semuanya yang gambar-gambarnya, terus materi-materinya. Jadi ini semua ada di Google. Nah, kita pertama masukin land dulu di bagian atas. Kecilin. Langsung gini ya. Oke. Enter, kita masukin lagi ini rumah. Nah, rumah. Nah, ini kita kecilin dulu. Kita potong juga, potong rumahnya ini. Ini harus ingat ya, setiap gambar masuk ke dalam Photoshop, kalau mau diedit harus di rasterize. Nah, kemudian kita potong ini, kita potong rumahnya. Pakai ini, pen tool lagi. Pen tool, tapi fill-nya kalian tanda silang ini. Kita taruh di sini.
Nah, bagian sini nggak usah rapi, nggak apa-apa, karena ini nanti akan kita tutup aja. Misalnya di sini ya. Nah, kemudian fill-nya kita isi lagi pakai warna hitam. Nah, kan udah gini. Nah, udah kayak gini. Ini ingat kita rasterize yang warna hitam ini. Kita klik kanan di sini. Klik kanan di sini, select pixel. Nah, kan dia akan membentuk nih, kayak ada titik-titik gitu kan. Nah, kemudian matanya yang hitam ini, shape 5 ini kita hilangin. Nah, ini kan ada garis-garis ini. Nah, tapi ini kalau kita delete, nah kan yang hapus yang bagian dalamnya kan. Jadi kita Ctrl Z, kalau pengen hapus yang bagian awannya kita select inverse. Nah, kemudian kita delete. Ini yang shape 5 ini kita hapus karena dia cuma mal aja. Nah, ini kita taruh. Nah, ini kan ada bagian atasnya masih ada kayak gini. Maksudnya dia nggak lancip gitu kan. Nah, kita klik bikin gini aja pakai polygon. Kita taruh di sini. Kemudian kita pakai ini. Namanya clone stem tool. Jadi ini klik kanan. Jadi clone itu dia mengcloning gambar yang dari bawahnya, yang kamu klik. Nah, jadi kan dia mengcloning. Nah, sekarang udah bagus. Nah, kita masukkan di sebelah sini, misalnya. Nah, ini kan ada, ini kan misalkan gini masih kurang bagus karena ada ininya kan. Saya pengennya gunung ini di dalam warna biru ini gitu. Jadi kita ini yang warna biru ini kita rasterize dulu. Kan warna biru ini. Kita klik kanan, select pixel. Select pixel itu artinya dia langsung membuat shape-nya ini. Jadi dia itu otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu pakai pen tool lagi gitu. Jadi langsung otomatis. Nah, ini mountain ya. Ini kita rasterize dulu. Nah, kalau kita udah select pixel, kan ingat tadi di select inverse, ya kan? Select inverse. Kita kan mau menghapus yang bagian ini loh. Nah, menghapus bagian ini biar dia itu gambarnya masuk ke dalam warna birunya. Nah, kalau kita hapus, yang bagian atas ini akan ikut terhapus. Nah, ya kan? Karena dia tadi yang biru ini cuma select pixel yang bagian biru aja. Jadi caranya kita nih pakai polygon. Jadi kita pakai shift. Nah, kan ada icon tambah itu kan? Ada icon tambah. Kita klik di sini, klik di sini. Kita icon min, nah habis itu kita delete. Nah, kan yang bagian sini aja yang ke delete, yang bagian luarnya ini enggak karena kita udah dikurangin tadi min tadi. Nah, sekarang kita masukin gambar ini juga. Masukin gambar ini di dalam sini. Nah, kita kecilin pakai ALT seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, terus, nah ini kan masih ada kayak gitunya. Nah, kalau kayak kalian tadi kan itu kalian harus select pixel lagi kan ribet kan. Ada cara lebih gampang yaitu yang warna hitam ini. Ini ada warna hitam ini. Yang warna hitam ini kamu taruh di layar paling atas. Nah, otomatis dia menutupi semua. Tapi kan ini
yang pertama tadi ingat nggak? Saya tadi kan bikinnya kayak ngawur gitu kan. Nah ini caranya biar bagus. Ini kan di rasterize. Yang biru ini, yang warna biru ini di select pixel. Nah kan udah jadi kayak gini. Tinggal yang warna hitam ini shape 3 kita delete. Nah, otomatis kan itu hilang jadinya. Jadi setiap kita masukin gambar, step masukin gambar yang di belakang shape 3 ini, kita akan ini, jadi dia langsung ketutup gitu. Ini bisa kita namain kalau kalian bingung. Jadi shape 3 ini kita klik 2 kali di sini, kasih nama hitam atas. Nah ini image ini misal rumah, ini gunung, ini biru, ini merah, ini atas hitam bawah. Nah, kan udah masukin kita di sini. Nah kemudian kita cari lagi. Nah kalian tahu nggak gambar ini kan kayak agak blur gitu kan? Iya nggak? Masih gambarnya itu kayak nggak tajam gitu. Caranya di filter, sharpen, smart sharpen. Nah, kita ini tarik ke sini. Nah, itu dia jadinya dia bisa detail gitu. Nah, ini dia kan lebih detail kan jadinya. Yang gunung juga filter, sharpen, smart sharpen. Ini radiusnya kalian bisa atur semua. Nah, kemudian kita akan membuat, kita akan masukin ini jam gadang. Gadang kita tarik ke sini. Nah, jam gadangnya ini kan juga kayak low res kan. Kita ingat kita rasterize, filter, sharpen, smart sharpen. Nah, ketika halaman kalian A3 ini akan lebih berat atau kalian misal bikin spanduk besar gitu, karena smart sharpen itu kalau ukurannya cuma kecil A4 dia lebih ringan. Jadi kita hapus dulu. Bagian ini pakai yang tadi juga. Nah, ini nggak usah sampai ini, jadi di sini aja. Refiner, killing. Select inverse. Ini kita potong lagi, bisa poligon itu bisa buat motong juga. Poligonal lasso tool. Jadi cara motong itu ada banyak cara. Yang penting ini balik ke titik awal ya. Nah, jam gadangnya kita taruh di sini, depannya rumah gadang.
jam di depan rumah ini. Jadi kan kita taruh di atasnya. Jadi kan ada hitam atas, jadi taruh jangan di atas hitam atas, tapi di bawahnya hitam atas. Kita tulis jam gadang. Nah, kemudian kita masukin masjid. Nah ini, taruh lagi. Nah ini nanti kalau kalian udah terbiasa, kalian akan bisa cepat. Nah, kita sampai orangnya ini nggak usah aja, jadi sampai sini aja. Ini kita select inverse. Nah, kita taruh di sini. Kenapa saya taruh di sini? Biar ini kan ada garis. Kalau ada garis kan nggak bagus kan. Jadi kita buat menutupi kekurangan itu gitu. Nah, kemudian di depannya ini kita tutupin lagi pakai gambar apa? Misal gambar rumah. Ingat ya di rasterize. Kita pakai ini aja biar cepet ya. Jadi semakin kalian detail, hasilnya akan semakin bagus. Jadi kita ambil sampai tamannya. Sini aja, ke atas. Select inverse. Nah ini kan rumahnya masih kayak kelihatan apa ya kusam gitu kan. Kita di image adjustment brightness and contrast. Jadi kita tarik kanan ini juga. Nah ini kita taruh di atas jam di atas rumah di atas masjid tadi. Nah, langsung kayak gini. Kemudian kita masukin pohon. Ini kan masih birunya kelihatan banyak kan di belakang rumah ini. Jadi biar lebih natural, kita masukin pohon. Nah, kita balik pohonnya. Ini kan hadap ke sana. Kalau hadap ke sana kan di belakang rumah ya, kan kayaknya kurang bagus. Jadi kita balik hadapnya. Jadi edit, transform, flip, horizontal. Nah, jadi kan dia ada kayak gini ini. Dan kita rasterize. Kita kecilin boleh. Nah ini kan warnanya hijaunya ini sama hijaunya ini kan agak beda kan. Jadi kita image adjustment brightness contrast lagi. Jadi biar nggak terlalu nabrak gitu loh warna-warnanya gitu. Jadi harus kita agak sama-samain dikit. Nah, kemudian kita masukin, nah kalau listrik, berarti kan kita harus berhubungan dengan tiang kan. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga uap kan harus ada
tiang-tiangnya gini. Nah, kita masukin tiang ini di sini. Nah, ini kebetulan udah PNG. Atau tiang yang satunya boleh juga. Nah, ini taruh di depan rumah atau di belakang rumah ini ya, biar nggak terlalu nabrak gitu. Nah, ini. Kemudian yang ini biar, nah ini kan masih lewat nih, kita tutupin lagi di depannya ini pakai, ini juga khas dari Sumatera Barat juga, jadi ada rumah kayak rumah hobbit gitu. Kita rasterize, kita potong juga di sini. Nah, select, inverse, delete. Nah, kemudian kan ini ada orangnya. Kecilin dulu ya. Kecilin dulu, taruh di sini. Taruh di atas. Nah, kenapa di sini? Biar ini lo nutupin garis ini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada orangnya. Kita zoom aja. Ingat yang tadi ya. Ini kan jaraknya cukup jauh. Kita pakai clone stem tool. Kita klik Alt di sini. Kemudian kita gini. Otomatis dia menduplikasi yang ada di atas. Yang ada di atasnya atau di sampingnya gitu. Nah, ini kita hapus dari sini ya. Nah, kan kalau jadi jauh nggak kelihatan banget kan. Nah, kemudian kita nih buat nutupin ini pakai apa ya gitu biar bagus lah gitu. Nah, kita masukin ada misal jalan, kita cari yang menurutnya bagus. Misal nih jalan kelok nih. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini kan kita cari yang warna biru kan ada di sini. Ini kita taruh paling bawah. Di atas warna biru. Kemudian Alt kita klik, kan itu ada arah panah ke bawah. Jadi kita klik, nah jadi dia masuk ke dalam birunya ini. Nah, kayak itu namanya masking. Gitu. Ini terlalu besar, kita kecilin lagi aja. Kemudian ini, nah ini kan ada kayak apa ya? Ini trotoarnya kan kurang bagus nih. Kita hapus aja pakai ini eraser tool. Kita klik kanan, bisa kita kecilin. Jadi dia biar bisa menyatu gitu. Jadi trotoarnya itu hapusin aja. Nah, kemudian kan ini masih ada kayak gini kan, apa ya, masih kaku gitu kan. Kita isi aja pakai misal awan. Nah, kita taruh di atasnya, cloud di atas hitam. Jadi kan udah nggak kelihatan nih ada gapnya gitu, ada nggak bagusnya. Kita tambahin lagi yang di bagian
bagian sini. Nah, kemudian kita taruh, ini kan alam kan, tentang alam gitu. Jadi kita bisa taruh misal burung. Nah, ini ada di PNG, di FreePik ada kayak gini-gini. Rasterize. Nah, bisa taruh burungnya di bagian sini. Nah, yang ini burungnya ini kita taruh sini dulu misalnya. Nah, jadi misal kalian ngambil di FreePik, kalian harus yang bayar itu ya, biar bisa nggak copyright gitu. Terus kemudian kita, ini kan bagian atas ini kan tentang alam. Jadi kan dia tetap melestarikan alam. Jadi yang bagian bawah ini tentang pabriknya tadi. Ya kan? Jadi pabriknya tadi, jadi ide saya itu pabriknya tadi bisa membuat kehidupan di Sumatera Barat ini menjadi kehidupan yang bagus lah gitu. Nah, ini misal di bagian sini kita taruh awan-awan lagi ya. Ini tinggal ALT. ALT itu kopi artinya. Taruh di sini. Misal yang ini kita taruh di sini. Nah, biar awannya biar beda sama ini, kita balik aja, edit, transform, flip, horizontal. Misal di sini. Misal kalian taruh di belakang rumah, cari rumah, nah ada di sini. Nah, ini tergantung kalian aja masangnya di mana gitu. Misal di belakang gunung juga bisa, cari gunung mountain nih. Nah, sekarang yang bawah itu kita pabriknya. Jadi kita pertama masukin dulu, nah biar tetap ada alamnya, kita masukin gunung misalnya. Nah ini ya. Nah cara motong tuh kalian bisa pakai ini juga. Nih namanya Magic One Tool. Klik di sini. Kemudian cuman satu klik aja, satu kali klik kemudian delete. Nah, itu bisa juga. Tapi biasanya kalau warna gradasi dia susah. Ini. Nah, kita cari yang warna merah ya. Merah kan ini. Kita taruh di atasnya merah. Kemudian ALT. Kan ada yang persis sama yang biru tadi. ALT ada panah ke bawah, kemudian diklik. Jadi kan masuk ke sini. Nah, kita kemudian masukin apa ya, misal ini pabrik gitu ya. Kita masukin pabrik. Nah, ini bagus juga. Nih, kita masukin pabrik di sini. Nah, ini nanti ide saya kasih asap gitu kan bagus. Kemudian sini. Nah, ini kan ini biarin aja, nanti kita motongnya di bagian akhir aja ya. Nah, di sini kita masukin pohon. Pohonnya itu masukin lagi aja yang pohon ini. ALT ya, ALT itu artinya duplicate. Nah, kita potong sekalian ya. Yang ini, ingat ya, yang merah tadi, rasterize, kemudian klik kanan, select pixel. Kalian kan mau hapus yang bagian ini aja, jadi yang atas ini nggak usah dihapus.
Select inverse. Nah, PLTU ini namanya. Rasterize. Nah, kan udah kepotong. Sekarang masukin lagi daunnya di sini. Kita rotate. Ini juga kalian hapus ya. Caranya kayak tadi, klik kanan, select pixel, select inverse. Ini apa nih? Ini nama layernya jungle tree. Delete. Kemudian kita masukin lagi di depannya ada, nah ini misal pabrik kan ya. Kita balik. Nah, caranya pakai ini tadi ya, magic one aja, biar cepet. Ini di shift. Shift itu artinya dia nambahin select-nya. Segini aja. Rasterize, delete. Ini juga pakai polygon ya. Di sini. Jadi kalian nggak usah mirip-mirip banget sama gambar aslinya, nggak apa-apa. Yang mempermudah aja kalian gitu. Mempermudah sama mempercepat. Ini taruh di sini, kecilin lagi. Ini. Nah, kemudian warnanya kan kalian bisa adjustment, brightness, contrast. Kalau terang. Nah ini kan masih ada jelek kan, ada putih-putihnya itu, kalian hapus aja sel dari sini. Delete. Nah, kemudian kita copy lagi ini aja, yang apa pabrik yang ini. Kita masukin, taruh di sini, agak perbesar. Taruh paling atas. Nah, jangan di sini ya. Kalau di sini kan kalian nggak bisa nutupin, ada merahnya dikit ini kan, jadi ke sini. Kita besarin lagi. Cek lagi. Nah, udah sini. Ini sama kayak tadi, rasterize layer. Yang merah ini select pixel. Biar ini ya, luarnya ini tetap ada. Kita plus. Select inverse. Ini PLTU yang ini. Nah, kan udah bagus. Nah ini kan belum. Ini juga. Ini nama filenya unnamed ini. Jadi merah ini klik kanan, select pixel. Yang unnamed ini di select inverse, kemudian delete. Nah, kan udah bagus. Kemudian kita tambahin lagi pohonnya, sama aja nggak apa-apa. Pohon yang ini.
Atau kalau kalian mau pohon yang lain boleh. Tapi biar mempercepat aja sih. Di edit, transform, flip horizontal. Nah, kalau pohonnya ini kurang hijau, ya tinggal kalian misal vibrance atau brightness contrast lagi gitu. Di sini ya, ini untuk edit gambar semua. Nah, ini lebih hijau. Oke, udah nih. Ya, ini masih ada sedikit, kita copy aja kayak ada mesin apa? Mesin-mesin gitu aja lah. Ini taruh di bawah. Klik kanan, select pixel, select inverse, delete. Nah, kemudian kita tambahin awan juga boleh di sini. Misal di belakangnya ini ya, di belakangnya tower ini. Nah, ini misal kita bikin, ini kan harus lebih bagus ada asap kan? Ada asap. Ini di atas ya, layer paling atas. Dan kita copy taruh di sini. Biar asapnya biar kesannya beda, kita hapus asapnya. Biar nggak cuma duplikat terus gitu. Ini juga nih copy. Ini kan corongnya kecil, jadi kita asapnya lebih kecil. Nah, kemudian kita masukin ini ya, tiangnya yang di bawah, biar gabungin tiang yang atas ini. Nah, tiang yang bawah, kita taruh misal di sini. Nah, di sini kayaknya oke. Jadi ada gunungnya itu. Tapi ini harus di bawah ini ya, di bawah corong ini ya. Atau corong yang ini kita hapus aja nggak apa-apa. Yang belakangnya dia. Nah, biar nggak terlalu nggak terlalu ribet gitu. Kemudian kita harus buat kabel listrik dari sini biar nyambung ke sana. Nah, ini kan nggak ada kabelnya nih, putus nih. Jadi cara bikin kabel pakai ini aja, pen tool, ya kan? Ini shape. Nah, stroke-nya warna hitam. Stroke-nya warna hitam, fill-nya di X ya. Jadi kita gini. Kita klik titik di sini, nyambung ke titik ini. Agak lengkungin gitu. Ini ada ketebalan kabelnya. Ini kan terlalu tebal, kabel segini kan nggak mungkin. Nah, jadi kira-kira segini. Nah, kita tambahin lagi. Dari sini menuju kabel yang ini. Nah, kira-kira tebelnya kabel segini. Kabel mana lagi ya? Oh ya, di atas ini ya. Kabel di atas ini sambungin ke sini. Oke, satu lagi. Ini ke sini.
Tapi nggak usah terlalu banyak kabel juga nggak apa-apa. Nah, tapi kayaknya kalau di sini kan nggak bagus ya karena rumahnya ini jadi ketutupan gitu. Jadi kita nggak usah pakai kabel di sini nggak apa. Nah, jadi desain itu kadang kalau kurang bagus kita cancel aja nggak apa-apa gitu. Atau ya gitu, oke. Nah ini kan masih di depannya ini kan nggak mungkin kan masa tiang listrik melayang gitu. Jadi yang ini, yang tiang ini kita taruh di bawahnya, nah, bawahnya ini. Ini kita kasih ini lagi biar bagus. Asap. Nah, ini juga ada. Ini bisa kita taruh sini bagus juga. Nah, ini warna hitam ini kan masih apa ya? Masih terlalu hitam banget gitu kan. Kita cari tekstur. Nah, misalnya tekstur batu gitu. Nah, kita taruh sini. Nah, cara masukkan tekstur ke dalam ini, kotak ini, 3D-nya itu pakai yang tadi, ALT tadi. Klik. Nah, ini kan masih apa ya? Masih terlalu polos gitu loh, nggak kayak nyata gitu. Ini ke kanan rasterize. Kemudian yang hitam ini kita klik kanan, select pixel. Nah kan udah ke-select kayak gini. Kemudian kita bikin new layer. Ini new layer tuh ini ya. Nah ini di dekat tong sampah ini ada new layer. Yang ini ya. Nah, new layer ini kita brush. Kita brush warna hitam di sini. Jadi kan dia ada gradasi gitu kan. Nah ini kan hitamnya terlalu pekat. Opacity-nya kita turunin. Nah gitu. Kemudian, nah ini kalau hitam gini kan masih agak apa ya, masih kurang bagus. Jadi kita kalau bisa yang birunya ini kita kasih outline warna putih gitu. Kan gitu kan? Atau sorry, yang hitam ini. Yang hitam atas ini. Kita klik 2 kali. Ada stroke. Nah, kita outside ini jadi inside. Center aja, ini kita turunin. Nah, maksudnya saya kasih garis putih ini biar kayak ada apa ya? Ada pembatasnya gitu loh antara objek ini sama 3D-nya gitu. Ini cara copy ini ada garisnya biar sama. Jadi ini klik kanan. Copy layer style. Kemudian kita klik yang hitam bawah ini, klik kanan, paste layer style. Nah, ini ada hitamnya juga. Nah, kemudian kan yang atas sudah ada teksturnya. Sekarang bikin tekstur yang bagian hitam ini. Kita masukin lagi tekstur.
Ini ingat ya, di klik kanan rasterize. Terus masuk pakai ALT tadi ya. Ini kan udah masuk ke tekstur kotak hitamnya ini. Kemudian kita bikin new layer. Select cell. Sorry, di new layer tadi ya. Opacity-nya kita turunin. Mix, thickness, contrast. Nah, kan udah jadi. Nah, kita biar bisa bagus, yang ini kan background ini, ada ini kan warna putih, ini kan PNG, sekarang kita jadiin background. Kemudian biar seakan-akan ini objek ini melayang, kita tambahin new layer di sini. Yang di atas background kita klik new layer, pakai brush, ini besarin, klik aja di sini warna hitam kan ya. Klik di sini warna hitam, klik di sini satu kali aja kliknya. Kemudian Command T atau Control T, kemudian ini ditarik. Ini digepengin ke sini. Nah, kemudian centang, ini kan terlalu gelap ya, opacity-nya turunin. Jadi seakan-akan 3D-nya ini melayang. Nah, kemudian kita tinggal isi nama aja. Ini kita seleksi semua ya. Nah, kalau udah layarnya kan udah lumayan banyak nih. Kita klik shift sampai yang bawah, kita masukin satu grup. Ini ada gambar folder, kita klik. Nah, ini jadi satu kesatuan. Tapi kalau dibuka layarnya ini masih ada ya. Nah, ini kita seleksi semua. Kita geser ke sini. Nah, kita tinggal tulisin aja judul apa ya? Judul yang tadi kan dari kliennya kan ada judulnya kan, peresmian apa gitu. Peresmian PT Muara Labuh. Kita klik aja tulisan di sini. Nah, ini kita lebih besarkan aja ya canvas size-nya. Biar lebih apa ya, wide gitu. Ini kita tulis. Peresmian ini rata kiri. Kita cari font yang bagus. Ini jaraknya ini jangan terlalu jauh ya. Ini warnanya jangan terlalu hitam juga, kayak ada abu-abu biar keren. Nah, bawahnya misal ini tanggal berapa ya? Tanggal 20. Nah, warnanya kita ganti warna merah yang logonya ini ya. Kita kecilin.
Nah, kemudian kita bikin ini ya, elemen visualnya. Kan ada warna biru sama merah. Tarik. Jadi elemen visual itu kayak ini loh, samping kanan kirinya gitu. Buat gini aja. Ini elemen ini dari logonya mereka gitu. Ya, 3 aja dah. Ini taruh di sebagian sini. Nah, yang terakhir kita masukin ini ya, logonya dia. Logonya dia itu di sini tadi. Supaya biasanya logo di kanan atau di kiri atas gitu. Nah, gitu. Jadi ini keluar dari birunya ya, kita masukin lagi. Biru. Ini udah jadi. Nah, kemudian kita misal kalau branding kan biasanya ada kayak bikin mock up gitu kan. Kita cari aja misal mock up. Bisa kita cari di Freepik ya biar berbayar. Nah, jadi misal mock up. Nah, misal ini ya. Nah, ini di Freepik kan ada di sini ada premium kan. Nah, premium ini nggak bisa di-download kalau kalian nggak punya ininya jadi harus bayar segini. 7, jadi satu itu kayaknya 1 jutaan lah. 1 tahun itu 1 juta. Nah, ini saya kan udah login, jadi saya bisa download ini. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Kita klik. Nah, jadi dia itu masuk ke PSD. Nah, ini udah bisa kita hapus nih. Desain kan. Nah, kita hilangin matanya. Kita masukin yang satu grup tadi. Nah, jadi kita nggak mau ambil tulisannya, kita mau cuma ambil visualnya aja. Kita hapus. Ini kita ekspor ke JPEG dulu ya. Namanya BLTP. Ekspor JPEG. Kemudian kita mau ambil yang ini aja. Nah, kita mau ambil yang ini aja. Kita masuk ke sini. Nah, ini kan layarnya banyak banget kan. Jadi kan kita kayak berat gitu malahan.
Ini kita jadiin satu aja. Klik kanan, rasterize layer, klik kanan lagi, merge layer. Nah, dia jadi satu kesatuan sekarang. Satu layer aja. Kita Ctrl T. Atau nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai apa bayangan. Karena kalau di tas itu nggak bagus pakai bayangan. Segini. Terus kita isi tulisannya. Kita center tengah aja. Kita kecilin. Nah, tulisannya itu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, di atas lebih ya di atas. Nah, kita save ke desktop. Mockup back. Klik save as lagi. Oke, jadi di selain ini misal kliennya pengen dibuatin Mas tolong buatin mockupnya Tumblr gitu. Mockup. Nah, misalnya mau dibuatin kayak gini. Nah, jadi kita masukin aja kayak di download tadi. Jadi hasil akhirnya di desktop kayak gini jadinya. Yang satu ini. Nah, ini backnya, ini main desainnya. Oke, yang kayak gitu. Lalu bisa. Bisa. Oke, udah ya Kak? Udah. Waduh, Kak, aku tuh bengong tau gak sih dari tadi Kak? Kalau misalnya aku yang buat, mungkin besok baru selesai kali ya? Jadi ini filenya udah high res juga. Oke. Ya udah bisa di print lah gitu. Oke. Udah sangat besar filenya. Padahal jadi cuman berapa bahan kan ya? Jadi kayak gini gitu. Nah, oke. Yang kedua, ini kan yang pertama, pertanyaan pertama gimana caranya klien. Nah, yang kedua kan saya yang kemarin di video kan ada cara mendapatkan materi foto tanpa keluar dari rumah kan. Nah, caranya gini, gampang banget. Jadi kalian tinggal masuk ke Google Maps. Jadi kalian masih ingat videonya yang kalian lihat ini? Nah ini ada foto Tiara Dewata. Nih, ya nggak? Ada foto Tiara Dewata. Jadi saya itu nggak foto ke sana. Jadi saya Google Maps Tiara Dewata. Kita cari Maps. Nah, Tiara Dewata di mana? Nah, jadi kan ini ada di pojok sini. Nah, kita sini, kemudian kita capture aja. Kalau di MacBook,
Command Shift 4. Sini. Nah, filenya ini tinggal kita masukin ke Adobe Photoshop. Nah, cuman gitu aja caranya. Nah, ini. Nah, biar nyimpan dulu ya. Nyimpan dulu di desktop biasanya. Nah, ini screenshot. Nah, terus kita potong-potong tadi. Yang seperti di awal tadi. Jadi nggak usah langsung ke sana ya, Kak ya? Jadi misal kalian, misal siapa ya? Misal Bang apa nih? Bang, misal STD Bali gitu ya. STD Bali, nah, kita cari STD-nya di mana? Di sini. Kita cari satelitnya. Ini map-nya. Nih. Nah, jadi gini, kita tinggal capture. Control, Command, Shift 4. Nah, kabel-kabelnya dihilangin. Nah, gitu aja. Jadi kita bisa keliling. Misal kliennya itu dari Itali gitu ya. Klien kalian dari Itali, Roma. Nah, misal klien kalian di sini. Jadi kalian cari yang root-nya ya. Nah, ada root. Kalian tinggal jalan-jalan aja. Cari gedungnya yang bisa dibuat konten gitu. Jadi bisa keliling dunia lah. Nah, misal ini. Nah, ini kan kalian biasanya di Google tuh kan nggak ada kan? Nah, misal Google nggak ada, kalian tinggal capture aja gitu. Oke, gitu, Sa. Terus cara menjual ke klien. Jadi caranya ya gitu, cara klien percaya itu ya pokoknya kita gini, kita harus ngomong sama klien, Pak, saya nanti akan membuat seperti ini, ya kan? Kita jelasin fungsinya apa, gambar ini di bawah, fungsinya gambar ini di atas gitu. Jadi klien tuh lebih percaya kalau kita punya ide itu bisa kita omongkan gitu, daripada kita cuman mikir tapi kita nggak ngomong sama kliennya gitu. Oke. Iya. Ya, siap. Wah, gitu. Menarik banget ya. Lumayan nih, siapa nih calon desainer muda masa depan nih? Ini pelajaran banget nih buat kalian gimana caranya ngejual ke klien juga. Emang penting banget sih. Jadi seorang desainer juga penting ya, Kak ya, belajar buat Ya, berjual kayak gitu ya, Kak ya? ya benar. Iya. Udah, Kak? Udah. Oke. Udah berapa jam nih, Sa? Udah 1,5 jam. Nggak sih, nggak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Masa materinya bagus banget sih. Memang aku aja sendiri bengong sih, gitu kan. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau nanya, bisa langsung klik tombol reaction-nya kayak gini. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Oke, ada Yandi Wirahadi 1. Kita buka tiga orang penanya dulu ya. Boleh admin di unmute Yandi dulu deh pertama. Yandi silakan ya nanya ya. Halo. Halo. Perkenalkan saya Yandi Wirahadi. Saya baru belajar desainer juga, kebetulan baru ikut. Kalau
yang saya tanyakan itu adalah tentang copyright yang pertama ya. Apa boleh gitu seenaknya kita ngambil foto di internet, kita jadikan karya kita gitu loh. Apa kita harus izin dulu apa gimana? Ya. Itu sih Kak, pencerahnya biar takut-takut sih kalau lihat-lihat kasus-kasus itu biasanya Ya. udah kita pakai nanti kena copyright gitu loh. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Jadi kalau saya, jadi biasanya pakai Google Maps tadi. Kalau enggak Free Pick atau Shutterstock. Jadi makanya kalian ya modal sedikit lah, maksudnya di Free Pick itu 1 juta tapi bisa setahun gitu loh. Jadi satu bulan berapa itu jadinya? Gimana? 1 juta setahun, 1 bulan berapa? Ya. 1 juta setahun 12 juta berarti betul. Enggak, 1 tahunnya 1 juta. Oh, 1 tahunnya 1 bulannya juta. kan cuma 120.000 kan? Ya, sebulan kan 120.000. Ya sebulan 120.000. Tapi kalian bisa dapat foto. Di Freepik kan ada foto nih, animal, ada arsitektur. Ini semua bisa kalian download, tapi harus itu ya, harus kalian daftar dulu. Kalau enggak Shutterstock, saya juga ada Shutterstock. Shutterstock tuh lebih komplit kalau masalah foto. Nah, jadi bisa Shutterstock. Nah, di sini kalian cari foto apa aja. Soalnya saya dulu kerja di Acer Jakarta. Padahal itu kan Acer kan perusahaan internasional kan. Maksudnya ya perusahaan internasional. Jadi mereka juga ngambilnya di Shutterstock. Jadi misal wajah orang pun mereka ngambil di sana. Kalau saya kan wajah orang, saya biasanya jarang masukin wajah orang ke hasil karya saya. Soalnya itu apa ya copyright banget gitu loh. Nah, jadinya tapi sekelas Acer pun mereka mengambil di Shutterstock gitu. Tapi tetap harus ada bayar gitu. Jadi setelah kita biasanya kalau download di premiumnya Freepik, jadi kita itu dapat kayak gini. Jadi kita dapat license-nya. Ya. Nih, download the license. Nah, ini kan poster yang ini ya. Logonya ini kan. Nah, ini masih download. License-nya kayak gini. Nah, foto ini premium license, digital, vintage, itemnya di sini. Jadi kita dapat ini ya. What you can do. Jadi apa yang harus kamu yang bisa kamu lakukan pakai konten itu. Apa yang kamu tidak gitu. Nah, gitu. Kalau untuk di Google, nah jadi kalau saya ya kalau misal rumah ini kan saya ambil di Google tadi. Jadi rumahnya itu kan rumahnya ada banyak di Google itu kan. Jadi misal satu rumah gadang itu. Nah, jadi kita cari yang rumah berderet-deret gitu loh. Nah, kayak misal gini, ini kan rumahnya banyak banget nih. Nah, kita ambil sebagian aja gitu, masih nggak apa-apa. Gitu. Nah, cuman bagian depannya aja. Jadi nggak kita langsung masukin 100% ke dalam hasil karya kita. Gitu. Oke, kalau daun gini di Google PNG itu mereka berbayar juga. Oke. Intinya kalian boleh ngambil cuman berapa persen gitu. Misal 20% atau 30%. Oke, ada lagi, Sa? Soalnya yang lagi hits sekarang kan ini kan, siapa namanya? Copyright-nya ayam geprek kan? Iya, Bensu itu ya. Kalian tahu nggak, Bensu itu ayamnya itu ada di Freepik gitu. Namanya siapa? Kemarin saya baca, jadi ayamnya itu diambil dari Freepik gitu. Tapi ya tetap premium gitu. Nah gitu. Nah gitu. Oke. Gimana Yandi, udah? Sudah. Oke, terima kasih ya Yandi. Oke, yang kedua, siapa yang mau nanya kira-kira?
Boleh klik tombol reaction, atau kalau misalnya kalian nggak mau menyampaikan langsung, bisa ketik di kolom chat. Ya, penanya kedua. Oke, ini ada Dodi. Dodi boleh? Silakan. Admin boleh di-unmute Dodi? Adminnya mana nih? Halo? Oke, bisa ketik di chat aja. Oh ya. Oke. Banyak juga Kak Adit, ya. aku bacain di kolom chat ya, Kak ya? Iya. Oke. Halo Kak Adit, Kak Islan menanya nih. Kalau mau ngambil gambar di map, apalagi dengan screenshot, tidak membuat gambar menjadi pecah atau tidak jelas? Atau ada cara supaya membuat foto yang diambil itu terlihat jelas? Gimana tuh, Kak? Oke, jadi ini kan gambar screenshot tadi ya? Mm-mm. Yang aku gambar dari Google Map tadi. Jadi salah satu caranya cuman gini. Filter, sharpen, smart sharp. Nah, smart sharp. Jadi kita atur ini kan udah lebih terang, ya kan? Terus kita image, adjustment, brightness, contrast. Kita terangin. Nah, salah satunya gitu. Ini udah besar banget filenya. Ya. Udah, gitu aja. Oke, gimana Dodi? Pakai, ya? ingat ya, di filter, filter, sharpen, smart sharpen. Jadi gambarnya itu yang blur bisa lebih jadi titik-titiknya, pixelnya itu lebih padat gitu jadinya. Oke. Terima kasih Dodi. Nah, selanjutnya nih Kak, ada lagi. Gimana caranya kita menentukan harga desain kita kepada customer, Kak? Ini pertanyaannya dari Muhammad Muhaimin nih. Jadi saya kerja jadi desainer tuh udah lama banget ya, hampir 12 tahun. Jadi 12 tahun. Jadi dulu emang pertama itu cuman bikin kaos gitu kan. Bikin kaos, desain sendiri. Habis itu setelah ketika kita banyak pengalaman, klien itu bakal menghubungi kita terus. Jadi klien itu akan menghubungi kita lewat handphone, dan mereka itu ngerjainnya kapan aja bisa. Yang penting pas deadline jadi gitu. Kalau freelance kan enaknya gitu. Mau kerja malam, begadang gitu. Nah, untuk masalah harganya itu relatif ya. Jadi saya nggak bisa kasih patokan, soalnya gini. Jadi ada misal klien besar nih, perusahaan besar. Jadi saya ngasih harganya mahal. Tapi kalau kliennya kecil, kita menyesuaikan dia lah. Soalnya kalau kita samain harganya sama klien besar, pasti klien yang kecil itu mesti mikir kok mahal banget gitu. Jadi kita relatif. Jadi kalau ada klien yang mau meng-hire saya cari dulu di Google ini perusahaan apa gitu, ya kan? Perusahaan apa? Misal ini kan perusahaan PLTP kan nggak mungkin nggak punya duit gitu. Jadi mereka duitnya besar gitu. Tapi kalau klien misalnya roti bakar gitu kan, nggak mungkin kita jualnya kayak PLTP Muara Labuh ini gitu. Jadi kita harus searching dulu siapa kliennya gitu. Karena itu nggak bisa dipastikan harganya. Oke, iya sih benar-benar. Tapi kalau animasi masih bisa. Animasi itu per menit. Animasi. Tapi kalau bikin gambar gini kan nggak bisa. Kamu bikinnya berapa jam kan nggak bisa dihitung. Ya. Udah, Kak Dit? Udah. Oke, ini ada lagi, Kak. Wah, kakak kayaknya bakalan banjir pertanyaan nih, Kak. Banyak ya? Banyak banget yang nanya. Oke, Kak, ini ada lagi.
Gimana cara mencari ide atau referensi supaya desain suatu produk menjadi maksimal? Ini pertanyaan dari Krisna nih. Oh ya, gini. jadi jadi caranya itu tadi gini. Bentar, note-nya mana tadi ya? Nah, ini salah satu kerjaan saya. Nah, misal kayak gini. Nah, jadi ini kayak ada kapsul gitu. Jadi caranya itu dia dari tagline dulu gitu. Misal gini, tagline-nya itu apa? Misal ini kan Moral Labuh, peresmian kan. Jadi gimana kita caranya menjual PLTP Moral Labuh ini biar dikenal sama masyarakat. Kemudian tujuannya PT Moral Labuh itu apa? Jadi masyarakat tuh tahu gitu. Kalau Isa lihat kayak gini, kesannya gimana Isa? Maksudnya gini, kamu lihat kayak gini tuh dia merusak lingkungan atau enggak gitu? Jadi kan dia kan membantu gitu kan. Ada listrik, ada jadi yang di sini walaupun dia sedikit merusak lingkungan tapi yang atasnya itu untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi kayak apa ya? Jadi kayak ada kita harus mencari positifnya yang mereka mau jual itu gitu. Kita kan nggak mau menjelekan kliennya itu kan. Iya. Jadi gitu. Jadi terus kita cari referensi dulu di Pinterest atau apa gitu. Kalau saya lihatnya biasanya di Pinterest. Pinterest ini di Pinterest. Saya kasih ini ya, saya kasih link apa aja yang biasanya saya nyari referensi. Boleh Jadi, Kak, di-share ya Kak? Yang pertama Pinterest. Yang kedua Behance.net. Pinterest, kalian boleh catat ya. Teman-teman dicatat ya. Ini lumayan nih. Ada Pinterest.com, Behance.net, sama kalau di Indonesia Kreavi.com. Nah, 3 ini kalian udah bisa apa ya? Ini kan banyak nih. Kalau Kreavi ini di Indonesia ya, jadi desainer-desainer dari Indonesia. Tapi kalau Behance itu dari luar negeri, dari Indonesia juga. Kalau Pinterest juga semua dunia ini. Nah, desainer Indonesia tuh keren-keren loh di kreavi.com ini. Jadi yang bikin cupnya Cetem itu juga dari desainer Indonesia. Nah ini, jadi desainer mereka bikin kayak gini-gini buat cup itu loh. Banyak banget ini. Nih. Banyak banget di Kreavi ini. Hebat-hebat. Oke, sudah Kak. Di Bali, jadi saya punya teman, mereka juga desainer juga gitu. Jadi kita saling sharing gitu lah gimana caranya membuat gitu. Itu sepentingnya tuh sharing sih Kak ya. Gimana caranya, masih update terus. Dan tagline itu penting. Tagline itu maksudnya gini, misal STD Bali itu setting standard for the industry. Jadi gimana kita membuat desain di STD itu semakin bagus gitu. Jadi kita harus mikir gimana. Tagline itu sangat penting. Ya. Oke. Udah, sekarang ada lagi Kak dari Chris Winardi. Ya. Menurut Kakak, apa saja cara untuk seseorang meningkatkan kreativitas dalam desain grafis? Mungkin bisa di-sharing, Kak. Caranya. Jadi pertama pengalaman. Jadi pertama ya, sering buka website, Instagram. Kalau saya lagi sering buka Instagram.
Sering buka Instagram, sering buka internet. Kemudian jadi kalau kita lihat Instagram, biasanya kan kita bisa follow-follow kan. Jadi kalau saya follow-nya itu semua orang yang bergerak di bidang seni gitu kan. Dari luar negeri. Jadi algoritmanya ini Instagram, kita langsung ini di home-nya itu bisa langsung dapat ini ide-ide dari sana terus gitu. Tapi setelah dapat ide kita rubah jadi bentuk yang lain gitu. Intinya browsing lebih banyak. Ada referensi desainer tertentu nggak, Kak? Nggak ada sih, jadi banyak banget. Ada dong. Aditya Wahyu Ramadan salah satunya, ya kan? Oke. Soalnya banyak banget seniman digital itu. Jadi saya nggak punya ngefans siapa gitu, enggak. Tapi semua saya fansin. Semua di fansin. Soalnya semua punya masing-masing ya, Kak ya? Kelebihannya masing-masing ya? Gitu. Ya. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi. Ini dari... Kalau untuk pemula, latihannya gimana biar jadi mahir, Kak? Supaya bisa mahir untuk pemula. Jadi, pertama, kalian belajar cara memotong dulu. Jadi, memotong kayak gini tadi, motong gambar itu yang paling penting itu di situ. Jadi kalau kita motongnya itu nggak bosen, berarti kita punya bakat jadi desainer. Jadi kalau kita detail banget motongnya, terus kita nggak capek gitu kan. Jadi kayak pengen, mau lanjut lagi habis ini masukin gambar apa lagi ya gitu. Terus jangan takut salah. Jadi gini, tadi kan saya masukin gambar tiang di sini, kabel di atas ini kan, kemudian jelek. Ya udah saya hapus lagi aja. Nanti taruh yang lain gitu gitu. Misal ininya burungnya ini di sini jelek, ya udah kita pindah burung di sini atau pakai apa gitu. Ya, disesuaikan lah, Kak ya. Jadi kalau menurutnya bagus ya kasih, kalau enggak ya udah ganti gitu ya, Kak ya. Jadi nggak ada rumusnya gitu. Nggak ada rumusnya. Jadi cuman tergantung kita aja yang lihatnya dia bagus atau enggak. Benar. Ya sih. Kalau misalnya aku motong-motong kayak gitu, mungkin kelarnya berapa jam kali, Kak? Dulu juga saya pernah gitu. Jadi pakai Photoshop tuh lama banget motongnya. Tapi setelah bertahun-tahun juga gampang banget. Udah kebiasa lah jadinya. Berarti harus sering latihan berarti, Kak ya? Ya, sering latihan. Intinya latihan motong dulu aja. Habis itu browsing gitu. Ya. Oke. Ada lagi terkait dengan kreativitas seseorang, apakah dalam dunia desain grafis sah-sah saja dalam pengambilan sebuah ide atau konsep di internet? Karena terkadang beberapa orang bilang desain grafis atau seni tempel atau ngambil di internet gitu. Gimana, Kak? Ya, kalau aja nggak sih kalau misalnya ngambil ide atau konsep tuh dari internet tuh, Kak? Gimana kalau menurut Kakak? Kalau saya gini, jadi kan saya buka Pinterest. Di Pinterest tuh kan banyak banget digital imaging kan? Banyak banget digital imaging, tapi dari semua yang banyak itu nggak ada satupun yang sama. Tapi kalau mirip ada, ya kan? Jadi gini, jadi kita saja mau nyamain asal itu beda gitu. Misal gini, misal bahan materinya sama, saya pakai gini. Tapi saya pindahin ini burungnya pakai apa, ya kan? Terus idenya rumahnya pakai apa? Karena semua kayak nempel-nempel gini, semua orang pasti desainer ya kebanyakan bisa lah gitu. Nah gitu. Tapi gimana kalau nempel pun bisa, tapi gimana cara nempel itu biar jadi bisa bagus gitu. Ini kan tadi gini, Sa. Jadi kan semua ini nempel juga kan? Nempelin aja kan saya tadi. Tapi gimana bisa jadi bagus gitu? Menurutmu bagus nggak? Bagus dong, rapi banget, Kak. Rapi banget. Padahal kan cuma nempel-nempel aja kan? Iya. Iya, gitu. Jadi ide itu kita bisa niru karena ya pasti udah ada yang make gitu. Animasi pun juga. Video mapping gitu. Pasti semuanya udah pernah make. Tapi gimana caranya kita merubah itu menjadi baik sama yang paling penting itu dibutuhkan sama klien gitu.
Nah, kita nempel-nempel, tapi kalau kliennya suka ya kita kan dapat duit gitu. Ya kan? Nah, gitu. Yang penting intinya jangan mencopot 100% gitu. Kalau gini, misal kalian mencopot 100%, kalian kan nggak bisa ini kalian pindah. Iya kan? Kalau kalian ngambil di internet, misal ada ini misal buatan saya ya, terus saya taruh di internet. Ya kan? Saya taruh di internet, saya kirim JPEG-nya. Ya kan? Saya kirim JPEG-nya. Nah, orang kan nggak mungkin di belakang, pasti orangnya motong ini aja. Jadi di belakangnya ini ada apa kan nggak bisa. Nah, di belakang ini ada apa? Nggak bisa diambil satu-satu gitu. Nah, tapi kalau kita punya master Photoshop-nya ini, kita kan bisa. Jadi itu udah hak milik kita gitu. Nah, gitu. Ya. Lagi Kak. Sanggup kan Kak? Oh, dua lagi. Untuk menjadi seorang desainer atau terjun di dunia desain, apa first step yang harus dilakukan Kak? Itu kayaknya sama deh kayak tadi. Ya terus ya tadi ya yang belajar terus intinya yang terakhir itu mencari link yang banyak. Jadi kalau konsep di hidup saya jadi gini. Jadi saya itu punya banyak teman yang minta tolong. Misal gini, tolong buatin desain ini dong Kak gitu. Oh iya saya buatin. Walaupun dia nggak punya dana pun saya buatin. Tapi itu kalau teman ya, bukan klien. Jadi teman saya buatin. Yaudah kalau dia nggak punya duit ya udah nggak apa-apa gitu saya buatin. Nah akhirnya temen itu dia punya temen klien yang dia mau bikin kayak gitu. Jadi kan teman saya ingat sama saya. Terus kemudian saya dikasih kontaknya klien itu. Jadi kita dapat duit dari sana gitu. Jadi kayak linknya semakin banyak gitu. Oh iya. Jadi dari satu ke yang lain jadinya ya kayaknya. Intinya nggak ada ruginya kok desain-desain gini. Soalnya kan desain gini nggak ada modalnya, Sa. Modalnya cuma software aja. Iya sih, modalnya software waktu. Gini, kalaupun desain ini dibeli 0 rupiah pun saya nggak rugi juga. Maksudnya saya kan seneng gitu loh. Saya seneng, saya nggak rugi, cuman nongkrong aja di rumah gitu. Iya sih, Kak. Jadi nggak ada muter otaknya pasti kan, Kak. Muter ide lah ya, Kak ya. Oke. Terus satu lagi deh. Ini yang terakhir ya. Perihal style seorang desainer itu sendiri. Punya ideal atau target tertentu untuk karya kita. Seperti gimana sih? Target tertentu untuk karya kita seperti artis atau desainer yang diidolakan atau target dari tuntutan tren. Mungkin ada masukan untuk permasalahan ini gimana, Kak? Oh gini, jadi maksudnya dia itu mungkin ini trennya 2020 kan kayak desainnya tuh simple gitu. Nah, tapi saya tetap idealis saya di Photoshop ini. Jadi gimana caranya kita menggabungin gambar-gambar jadi menjadi sebuah desain yang bagus gitu. Jadi kalau di Jakarta kan sekarang ada dua jenis desain. Yang satu digital imaging, yang satu vektor itu loh. Misal orang kayak si Pak Eko, jadi kan orang tapi dibuat dia kayak kartun vektor gitu. Nah, tapi saya lebih memilih seperti ini untuk saya jual ke klien. Tapi saya bikin yang vektor bisa juga gitu. Vektor animasi. Tapi saya lebih senang saya kayak gini gitu. Jadi idealis saya kayak gini. Karena apa ya? Karena kita kayak bisa menciptakan suatu hal yang baru gitu dari kayak gini-gini, desain-desain gini. Iya sih ya. Emang bakatnya sih sana ya kalau aku. Ya. Oke, kita tutup ya. Udah cukup ya pertanyaannya ya. Terima kasih ya Kak Adit ya. Oke, untuk teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama materi hari ini, kalian bisa story, terus tag juga STD Bali, kasih komen kalian juga ya. Atau enggak, kakak Kaisa mau pilih satu nih, siapa yang mau ngasih komennya untuk webinar hari ini? Kira-kira siapa? Boleh nggak? Kita sampaikan langsung deh di sini. Ya. Kita minta testimoni dari kalian deh. 1 orang atau 2 orang, siapa yang mau? Kira-kira gimana sih kesannya webinar hari ini? Boleh dong?
kasih tombol reaction-nya ya, kasih jempolnya. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan langsung nih? Kalau malu boleh diketik aja. Gimana? Ada nggak? Wah, sepertinya mereka malu untuk berbicara, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kalian suka sama materi hari ini, kalian bisa story ya. Story, terus tag STD Ya, Bali, benar. nanti kita bakalan repost. Ya. Oke. Oh, ini ada, Kak. Ada nih dari Pas Sutri. Siapa nih? Oke, boleh di-unmute videonya juga sekalian ya, biar kita bisa tahu. Adminnya. Boleh videonya, Kak? Nggak usah video lah, Kak. Nggak usah deh. Ayo, udah deh. Ya, Boleh Kak sampaikan Kak kesan-kesannya ikut webinar ini. Hari ini kira-kira gimana sih materinya? Secara pribadi, karena saya bergerak di bidang digital juga, saya sangat berterima kasih kepada pihak STD yang sudah menjalankan webinar ini, teman-teman rekan-rekan yang sudah menonton, ikut serta dalam webinar ini. Materi tadi sangat membangun sekali. Jadi kita mendapat materi tentang image, gimana caranya ngedit, seperti itu, membuat sebuah konten, berjualan, seperti itu. Jadi kedepannya semoga webinar ini dengan materi yang diberikan bisa bermanfaat lah di tengah pandemi. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih ya. Karena kita di rumah aja. Iya, boleh kita di rumah aja. Di rumah aja tapi tetap produktif. Bener. Produktif, tetap kreatif lah ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, boleh satu orang lagi aja untuk penutup nih. Itu Fatur Hanif itu apa? Satu lagi aja. Ada nggak? Kayaknya nggak ada nih ya. Kayaknya nggak ada. Ya udah deh kalau gitu. Mungkin tadi penutupan ya Kak ya. Ya. Kita tutup saja gitu. Terima kasih Kak Adit. Ya, siap. Kak Adit, terima kasih ya untuk materinya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi materi yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Oh ya, jangan lupa nanti di grup akan dikirimkan link untuk kalian mengisi kuesioner. Kita bakalan minta kalian untuk isi kuesioner mengenai respon kalian gimana. Terus untuk kepentingan e-sertifikat juga, karena webinar ini akan dapat e-sertifikat. Oke? Terima kasih. Kalau gitu kita tutup saja. Selamat siang semuanya. Ya, siap. Makasih Kak Adit. Ya, dadah.